malam menyimpan lebih banyak cerita daripada siang. Di antara kabut yang turun pelan, ada rahasia yang tak semua mata bisa lihat. Selamat datang di balik malam. Dan malam ini, kita akan mendaki gunung yang menyimpan kisah yang tak semua pendaki bisa pulang dengannya. Nama gue Yuda, dan ini kisah yang sampai sekarang bikin gue gak pernah berani naik gunung lagi, terutama Gunung Lawu. Tahun 2018, gue dan 4 temen gue dari Jogja, Dani, Adi, Raka, dan Jalu, mutusin buat muncak ke Lawu lewat jalur Ceto. Kami semua udah biasa naik gunung, santai, ngopi dulu di base camp, foto-foto, cek perlengkapan. Ceto dikenal sebagai jalur yang mistis, tapi waktu itu kami anggap itu cuma mitos. Pas lewat Sendang Derajat, salah satu spot sakral di jalur itu, warga pernah bilang, kalau ada yang manggil, apapun yang terjadi, jangan noleh. Gue cuma nyengir, masa sih cuma suara bisa ganggu? Kami mulai jalan jam 11 siang, dan rencananya ngecamp di pos 5. Perjalanan awalnya lancar, penuh canda tawa, tapi pas masuk ke hutan lebat setelah pos 3, suasana langsung berubah. Sunyi, hening. Langkah kaki kami kayak gema yang dipantulkan pepohonan. Angin berhenti, seolah kami masuk ke dunia lain. Sekitar jam 4 sore, Dani tiba-tiba berhenti. Mukanya pucat. Dia bisik ke gua, "Lu denger nggak?" Gua pasang telinga. Yuda, ada suara perempuan, samar, kayak napas di antara ranting. Tapi suara itu jelas manggil nama gua. Insting bilang jangan noleh, tapi otak gua nggak nurut. Gua refleks nengok ke belakang, dan di kejauhan, di antara pohon, kayak ada bayangan putih berdiri diam, tinggi, diameter nggak bergerak. Dani langsung narik bau gua. "Woi, lu dengar orang tua bilang apa? Jangan noleh." Gua nunduk, jantung gua berdebar kayak mau copot. Kami percepat langkah, dan sampai di pos 5 menjelang gelap. Cepat-cepat kami pasang tenda. Malam itu gak biasa. Udara di luar begitu dingin, padahal gak turun hujan. Kabut turun pelan, dan angin bertiup seperti berbisik. Sekitar jam 11 malam, semua udah tidur. Tapi gue gak bisa. Setiap kali mau merem, gue denger suara langkah pelan dari luar. Gue pikir binatang, tapi langkahnya konsisten. Muter di sekitar tenda, kayak mengitari kami. Jam 1 pagi, ada suara ketukan di tenda, pelan tapi jelas. Suara itu lirih, suara perempuan, tapi napasnya aneh, kayak tercekat. "Yuda, lihat aku." Gue kaku, mulut gue terkunci, tangan gemetar. Tiba-tiba tenda berguncang. Angin masuk, lilin mati sendiri, gelap total. Gue buka mata dan gue lihat bayangan hitam tinggi dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah berdiri tepat di luar tenda. Diameter menghadap ke gua. "Yudha." Suara itu makin keras di kepala gua. Bukan di telinga, kayak langsung dalam pikiran. Gua jerit. Dani kebangun, langsung megang gua. "Woi, tenang, lu ngigau." Tapi gua tahu itu bukan mimpi. Gua beneran lihat dia di luar. Pagi-pagi banget, kami putuskan turun. Gak ada yang ngomong, semua tegang. Pas di jalur turun, gue ngerasa berat banget. Kayak ada beban di punggung gue. Dan waktu Dani bilang, "Bro, lu sadar gak? Kita turun berenam." Gue langsung nengok. Ternyata, memang ada satu bayangan lagi di antara kami. Tinggi, jalannya pelan,
dan mukanya gak bisa gue lihat. Sampai bawah, gue langsung pingsan. Bangun-bangun udah di base camp, tapi ternyata gangguan gak berhenti di gunung. Seminggu setelahnya, gue tiap malam mimpi yang sama. Gue ada di jalur hutan gelap, sendirian, dan suara itu terus manggil nama gue. Setiap kali gue nengok, bayangan itu makin deket, makin jelas, dan di malam ketujuh, dia berdiri di pojok kamar gue. Gue kejar Rukyah, dan akhirnya baru tenang setelah gue minta maaf dan janji gak akan naik lau lagi. Sampai sekarang, gue masih suka merinding kalau dengar suara cewek manggil pelan. Gunung bukan hanya tempat wisata, ada wilayah yang tak terlihat oleh mata biasa, dan ada peraturan tak tertulis yang tak boleh dilanggar. Jika kamu dengar suara memanggil namamu di tengah hutan, jangan noleh, jangan pernah noleh, karena mungkin yang memanggil bukan manusia. Punya kisah nyata seperti ini, cerita yang tak pernah kamu berani bagikan, kirimkan ke kami. Karena mungkin ceritamu adalah episode berikutnya di Balik Malam.